Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah riwayat ada kisah di mana Rasulullah beserta para sahabat sedang melakukan perjalanan. Nah, di perjalanan itu sebagian sahabat ada yang menjalankan puasa sunnah, ada yang tidak menjalankan puasa sunnah. Sementara cuaca ketika itu sangat panas. Nah, di tengah-tengah perjalanan, rombongan perjalanan ini berhenti di satu tempat. Tentu para sahabat yang sedang berpuasa ini nampak kelelahan. Nah, melihat itu, sahabat yang tidak berpuasa lantas bergegas membantu untuk bisa membuat tempat berteduh ala kadarnya dan memberikan minum kepada para sahabat yang sedang musafir ini. Nah, melihat keadaan ini, Rasulullah memberikan apresiasi yang besar bagi para sahabat tadi dan menyatakan bahwa mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, riwayat ini dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa di dalam Islam itu ada dua ibadah. Yang pertama adalah ibadah formal individual yang kita sebut juga dengan ibadah yang berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hablum minallah. Dan yang kedua adalah ibadah sosial yang berhubungan dengan sesama manusia. Nah, dua ibadah ini tentu harus dimiliki oleh kita setiap muslim, terlebih lagi di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini dengan merebaknya wabah, merebaknya virus corona atau disebut dengan COVID-19 yang tentu berdampak luar biasa terhadap kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, meningkatnya pengangguran, dan dampak-dampak negatif lainnya. Oleh karena itu, ibadah sosial tidak kalah pentingnya dengan ibadah formal individual. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hajj ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Kaum muslimin, dari ayat ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa perintah untuk ruku, perintah untuk sujud, perintah untuk menyembah Tuhan ini adalah manifestasi dari ibadah formal, ibadah individual. Adapun perintah untuk kita melaksanakan kebajikan adalah manifestasi dari ibadah sosial. Namun kenyataannya di antara kita masih ada saja yang menganggap bahwa
Ibadah itu ya ibadah formal, ibadah individual seperti sholat, seperti puasa, haji. Kemudian kurang memperhatikan ibadah sosial. Nah, sejatinya bahwa ibadah formal, ibadah individual itu adalah sebagai dasar untuk ditegakkannya ibadah sosial. Nah, semakin tegak itu ibadah sosial, maka Islam akan semakin dirasakan sebagai agama rahmatan lil alamin, agama yang merahmati seluruh alam. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa melaksanakan ibadah sosial itu, yang diantara prakteknya itu adalah kegiatan kewirausahaan sosial yang disebut dengan social entrepreneurship. Nah, social entrepreneurship ini merupakan kegiatan kewirausahaan yang tidak hanya berorientasi kepada profit oriented, ya, keuntungan finansial, keuntungan komersial, tetapi justru lebih mengedepankan pada manfaat sosial. Setidaknya ada 4 elemen di dalam kegiatan kewirausahaan sosial ini. Yang pertama adalah social values. Social values ini adalah sebagai ciri khas utama di dalam social entrepreneurship, bahwa kegiatan kewirausahaan ini adalah dalam rangka mencapai manfaat sosial dengan membentuk sistem masyarakat yang baru yang lebih baik. Kemudian elemen yang kedua, ya, setelah social values ini tadi, yaitu civil society, bahwa kegiatan kewirausahaan sosial ini berangkat dari masyarakat itu sendiri. Di kalangan kita, di negara kita ini sebenarnya modal sosial itu cukup banyak, mulai dari tingkat RT sampai tingkat yang lebih atas. Ada perkumpulan RT, ada yang namanya PKK, ada yang namanya Dasawisma, ada Karang Taruna. Itu sebenarnya modal sosial untuk kita bisa menjalankan wirausaha sosial, tentu berbasis kepada kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Kemudian elemen yang ketiga adalah innovation, bahwa dengan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat setempat itu perlu adanya inovasi-inovasi sosial, sehingga memunculkan produk-produk meskipun itu lokal, itu bisa kita pasarkan ke level nasional, bahkan ke level internasional. Apalagi zaman sekarang ini dengan adanya teknologi informasi, teknologi komunikasi yang canggih, hal itu bukan merupakan hal yang sulit. Nah, kemudian elemen yang berikutnya, yang keempat, adalah economic activity. Nah, kegiatan kewirausahaan sosial ini tentu tetap berbasis pada kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis, tetapi sekali lagi orientasinya bukan mengedepankan pada profit oriented, tetapi lebih kepada manfaat sosial. Jadi itu bahwa ibadah sosial tidak kalah pentingnya dengan ibadah formal individual di bulan Ramadan ini. Terlebih lagi kita di masa-masa yang sulit ini, maka kepekaan sosial itu menjadi sangat penting bagi kita semuanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.